Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melanjutkan materi kita di mata kuliah ilmu akhlak. Bahasan yang akan kita pahami bersama pada pagi hari ini adalah akhlak-akhlak terpuji dan dalil-dalilnya. Mari kita lihat di buku daras yang sudah Bapak share di grup WA. Ini ada bahasan sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela serta dalilnya. Nah, terlebih dahulu kita akan bahas sifat terpuji. Sebetulnya sifat terpuji itu sangatlah banyak. Namun yang akan kita bahas di dalam pembahasan ini tidak secara keseluruhan, namun kita akan pilih sifat-sifat terpuji yang sudah banyak dibahas, baik dalam kitab-kitab akhlak ataupun di dalam buku-buku yang terkait dengan ilmu akhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat-sifat terpuji adalah sifat-sifat yang harus kita miliki. Dan sifat-sifat tersebut harus dijadikan sebagai hiasan dalam diri kita. Sehingga dengan memiliki sifat-sifat terpuji tersebut, kita akan mengarah atau menuju kepada insan kamil, manusia yang sempurna. Sifat terpuji yang akan kita bahas yang pertama adalah taubat. Manusia adalah makhluk Allah yang tidak bisa terlepas dari salah dan dosa. Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia adalah tempatnya berbuat kesalahan dan manusia adalah tempatnya lupa. Dan ini adalah salah satu fitrah manusia. Tidak ada manusia yang terlepas dari salah dan dosa. Kecuali kelompok para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjerumus kepada perbuatan salah atau dosa. Dengan istilah mereka maksum. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Dilatar belakangi dengan fitrah manusia yang selalu berbuat salah dan dosa. Maka ketika seorang manusia berbuat kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan bagaimana ketika dia dalam kondisi yang tidak suci lagi, ketika jiwanya terkotori oleh perbuatan-perbuatan yang berupa perbuatan salah dan dosa, agar jiwanya kembali suci. Nah, ini disebut dengan taubat. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang pada saat dia berbuat salah atau dosa, maka dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu artinya kembali. Secara bahasa taubat itu kembali, at-taib, kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah ketika seseorang sudah melanggar atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kita sering mendengar ada taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha dalam pandangan para ulama itu memiliki 5 syarat. Ada 5 syarat sebuah pertaubatan, dia akan termasuk kategori taubatan nasuha. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadikan jiwa si pelaku taubat tersebut kembali suci dan bersih. Yang pertama adalah
dia meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa yang ia lakukan dengan penuh kesadaran. Dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang berupa kemaksiatan berupa dosa-dosa. Kemudian setelah dia meninggalkan perbuatan tersebut, ada syarat yang kedua, yaitu azam. Azam itu dia punya iktikad yang sangat kuat bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan, dia tidak akan melakukan dosa yang sama. Jadi tidak dikatakan taubatan nasuha kalau dia tinggalkan perbuatan tersebut, tapi beberapa waktu ke depan dia lakukan kesalahan, dia lakukan kemaksiatan yang sama. Dia belum termasuk kategori muslim yang baik, mukmin yang baik, ketika dia terus berulang-ulang melakukan perbuatan dosa yang sama. Ini dalam sebuah hadis disebutkan, la yuldagul muslimu fi jur'atin wahidin marrotaini. Tidaklah disebut seorang muslim yang baik apabila dia terperosok kepada satu lubang sebanyak 2 kali. Artinya muslim yang baik itu bukan berarti muslim yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi pada saat dia berbuat kesalahan, dia cepat bertobat kepada Allah dan dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga syaratnya itu dia menyesal. Menyesal sudah melakukan hal yang berupa kemaksiatan. Dia menyesal sudah melakukan hal yang berupa dosa. Yang itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa penyesalan yang sangat dalam dirinya bahwa dia sudah melanggar aturan-aturan Allah. Kemudian yang keempat, syarat sebuah taubat disebut taubatan nasuha adalah apabila dosa yang dilakukan itu terkait dengan hablum minan nas, ada kaitannya dengan sesama manusia, misalkan mencuri, kemudian menyakiti orang dengan kata-kata, kemudian menggosok harta benda orang lain, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang sudah ia zolimi, kepada orang yang hartanya sudah dia ambil, haknya sudah dia rampas, ya. Dia minta maaf dulu. Setelah itu barulah syarat yang kelima. Yang kelima adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa itu ada 2 macam, ada dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dosa yang melalui sesama manusia. Dosa yang diakibatkan dari interaksi atas sesama manusia. Kalau dosanya dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak seberat, bukan tidak seberat ya, dalam proses pertaubatannya tidak serumit dan seberat ketika kita melakukan dosa yang langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan dosa dan ini menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan kita lalai dalam melaksanakan sholat, ada seorang muslim dia tidak melaksanakan sholat, maka baginya sikap yang harus diambil, dia akui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kemudian lakukan penyesalan, dan yang terakhir adalah istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dengan melakukan sholat taubat. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 104, Allah berfirman, alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat
dan bahwasannya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ini adanya konsep taubat ini menjadikan setiap orang yang beriman itu akan memiliki rasa optimis, ya, akan memiliki rasa optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala bentuk dosa, akan mengampuni segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan apabila dilakukan pertaubatan. Jadi Islam itu tidak memandang bagaimana latar belakang kehidupan seseorang, bagaimana kelamnya kehidupan seseorang. Tapi Islam akan selalu memandang apakah atas kesalahan-kesalahan tersebut dia melakukan pertaubatan, kemudian dia menjadi orang yang lebih baik atau tidak. Itu yang pertama, sifat taubat. Mudah-mudahan kita ketika melakukan kesalahan-kesalahan bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang termasuk akhlak terpuji itu adalah khauf. Apa itu khauf? Khauf itu adalah perasaan takut dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akibatnya akan menimpakan azab Allah terhadap diri kita. Itu khauf. Kita misalkan mengetahui di bab akidah sam'iyah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan neraka bagi orang-orang yang tidak taat dan patuh terhadap semua ajaran-ajaran. Bagi orang-orang yang ketika dia hidup di dunia, dia lakukan dosa-dosa, dia lakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah sudah sediakan neraka. Ketika Allah sudah sediakan neraka bagi orang-orang yang sudah disebutkan tadi, maka muncul rasa khauf, rasa takut dalam diri kita. Sehingga dari rasa khauf itu melahirkan sikap taat terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khauf. Seorang ahli ilmu akhlak yang terkenal dengan konsep khaufnya adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri sangat terkenal dengan konsep khaufnya. Manusia melakukan ketaatan, melakukan peribadatan, melakukan amal solih karena dalam diri manusia tersebut ada khauf, rasa takut, rasa khawatir terhadap azab Allah yang Allah sediakan di akhirat untuk orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya itu wa'id, ya. Wa'id itu ancaman-ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang tidak tunduk patuh terhadap perintah Allah selama hidupnya. Lawan dari al-wa'id adalah al-wa'du, janji, ya. Janji Allah bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan dari Allah yang berupa surga. Di antara kandungan Al-Quran itu ada al-wa'du wal wa'id, ada janji dan ancaman. Kalau janji itu konotasinya positif, ya, surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian al-wa'id itu konotasinya negatif, ancaman bagi orang-orang yang semasa hidupnya dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang berbicara ini kita bisa baca di surat At-Tur ayat 25 sampai 28.
Silakan nanti dibaca saja gitu ya. Kemudian yang ketiga, sikap terpuji atau akhlak terpuji yang akan kita pahami pada saat ini adalah zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud awal katanya dari kata jahada. Artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Bersungguh-sungguh dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala demi meraih kebahagiaan yang kekal, yang abadi di akhirat nanti. Itu namanya zuhud. Sekali lagi, zuhud itu adalah sikap bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala demi mencapai keriduannya, demi mencapai kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Ini Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini orientasinya adalah untuk mencapai keriduan Allah. Orientasinya adalah agar kita mendapat kehidupan yang baik di akhirat nanti. Salah satu indikator bahwa kita mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, orientasi utamanya adalah untuk mencapai mardotillah, adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di alam akhirat kelak. Namun bukan berarti bahwa kita harus melupakan bagian kita dari sisi kehidupan dunia. Seperti tadi dalam ayat tadi disebutkan, carilah hal-hal yang akan menyampaikanmu, menjadikanmu bahagia di akhirat kelak dengan melaksanakan peribadatan dan ketaatan. Tapi di sana Allah memberikan catatan, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Nah, ini di dalam asas ibadah di dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan asas keseimbangan, ya. Asas keseimbangan. Artinya seorang muslim yang baik itu bukanlah seorang muslim yang 100% dari kehidupannya itu digunakan untuk melakukan peribadatan secara makhluk. Ya, sholat terus sepanjang hari. Kemudian dia juga mengisi malam-malamnya dengan zikir. Hari-harinya dipenuhi dengan puasa, malam-malamnya dipenuhi dengan qiyamul lail. Sementara dia tidak melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kehidupannya di dunia. Dia tidak berikhtiar, dia membiarkan dirinya lapar gitu ya. Kalau dia sudah berkeluarga, dia tinggalkan keluarganya demi mencapai apa? Demi mencapai keridhaan Allah. Itu dalam perspektif ajaran Islam bukanlah muslim yang terbaik. Tapi yang muslim yang terbaik itu adalah dia yang lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dia juga menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Dia makmurkan bumi gitu ya. Di siang hari dia berikhtiar, dia cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Nah, itu muslim yang baik. Sekali lagi adanya keseimbangan dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya menggapai kebahagiaan hidup di akhirat dan dalam memenuhi
kehidupannya atau kebutuhan kehidupannya yang bersifat duniawi. Sekali lagi, orientasi dari sikap zuhud itu adalah setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia itu tujuannya adalah akhirat. Jadi dunia tidak melalaikan akhirat, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Makanya ada hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti engkau orang yang asing, gharib, orang asing, orang yang lagi ada di tempat orang lain, orang yang lagi ada di pengembaraan. Kalau orang ada di pengembaraan, yakin itu kan tidak akan terlalu lama. Suatu saat nanti dia akan kembali ke kampung halamannya. Au abir sabil, atau engkau seakan-akan atau seolah-olah orang yang sedang ada dalam sebuah perjalanan. Artinya akan sebentar, ya. Jadi fokus kehidupan kita itu mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Jangan dunia ini menjadikan kita halangan untuk mencapai kebahagiaan akhirat tersebut. Tapi tetap ketika kita hidup di dunia ini, kita harus mempersiapkan perbekalan-perbekalan. Jadi ada hadis pula yang mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya untuk kehidupan akhirat. Kehidupan dunia yang sangat singkat ini itu jangan dianggap sepele, ya. Kehidupan di dunia yang sangat sebentar itu akan berpengaruh terhadap kehidupan nanti kita yang sangat panjang. Katakanlah kehidupan yang abadi yang di akhirat. Kondisi kita nanti di akhirat itu sangat tergantung dari kondisi kita ketika menjalani hidup di dunia. Kalau ketika kita hidup di dunia, kita mengikuti aturan Allah, kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka pada akhirnya kehidupan dunia yang sebentar itu akan berbuah kebahagiaan di kehidupan akhirat yang abadi. Kalau di kehidupan dunia yang sebentar ini, kita isi dengan kemaksiatan, itu pun akan berpengaruh. Nanti akan ada kesengsaraan yang tidak berujung di akhirat nanti. Jadi sekali lagi, kita harus mengisi kehidupan dunia yang singkat ini. Tujuan pokoknya adalah untuk meraih kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat nanti. Nah, inilah yang disebut dengan sifat zuhud, ya. Kemudian yang berikutnya ini ada sifat terpuji itu sabar. Apa itu sabar? Nah, sabar itu adalah kondisi jiwa yang menerima atas semua ketentuan-ketentuan Allah bagi dirinya. Itu adalah sabar. Sekali lagi, sabar itu adalah kondisi jiwa yang siap menerima ketentuan-ketentuan Allah bagi dirinya. Kalau sabar itu kan bahasa yang digunakan ini untuk hal-hal yang dirasa tidak berkenan dalam hati, dirasa tidak mengenakan. Jadi sabar itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman pada saat dia menerima takdir Allah yang dirasa oleh hati itu tidak mengenakan. Misalkan mengalami musibah, ya, itu musibah itu bagian dari takdir Allah untuk dirinya. Nah, beda lagi nanti sikap
menerima ridho dengan ketentuan Allah bagi hal-hal yang sifatnya mengenakkan, itu disebutnya dengan syukur, ya, dengan syukur. Jadi ada sabar, ada syukur. Kesabaran seseorang itu akan terlihat dari respon pada saat dia menerima ujian dari atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam hadis kan disebutkan as-sabru inda sodmatil ula. Kesabaran itu akan terlihat di hentakan pertama. Artinya pada saat seseorang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seorang anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil usia ayahnya. Nah, pada saat orang tuanya meninggal, bagaimana sikap yang diambil oleh anak tersebut? Apakah dia menjerit-jerit dengan penuh keputusasaan, ya? Atau dia begitu ayahnya meninggal, dia langsung merespon, ya Allah, ini adalah ketentuan darimu. Sehingga yang keluar ekspresi kesedihan yang keluar dari dirinya itu tidak berlebihan, ya. Kalau meneteskan air mata, yaitu sangat manusiawi, ya. Bahkan Rasul pun ketika putranya meninggal, ketika istrinya meninggal, beliau meneteskan air mata, tapi tidak berlebihan, tidak sampai meronta-ronta, ya. Hingga dalam hadis disebutkan laisa minna man latomal hudud wasyaqqal juyub. Tidak termasuk kelompok dari kami, kata Rasul, orang yang pada saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diambil salah satu anggota keluarganya, dia menampar-nampar pipinya, latomal hudud wasyaqqal juyub, atau dia merobek-robek pakaiannya. Itu ekspresi yang berlebihan pada saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap sabar. Tapi sabar pun bukan berarti diam. Nanti sabar itu harus disertai dengan ikhtiar, ya. Kalau misalkan ujian Allah berikan kepada seorang yang beriman dan ujiannya berupa kemiskinan, berupa kemelaratan, maka sikap yang pertama dia ambil adalah dia menerima bahwa ini adalah ketentuan Allah baginya, tapi dia juga akan melakukan ikhtiar untuk bisa merubah atau melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya sehingga dia keluar dari zona kefakiran atau kemiskinan tersebut. Itu sabar, ya. Kemudian yang kelima ada syukur. Ini lawan dari sabar, ya. Tadi kalau sabar itu sikap yang harus diambil oleh seorang yang beriman pada saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dirasa tidak mengenakan hati. Nah, kalau syukur itu adalah sikap yang diambil oleh seorang yang beriman pada saat Allah memberikan dia sesuatu yang dirasa mengenakan hati. Dirasa mengenakan hati dalam pengertian berupa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Allah memberikan nikmat kepada dia, maka hal yang pertama ia lakukan adalah menyadari bahwa apa yang ia peroleh itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasa dalam dirinya bahwa apa yang ia peroleh murni dari hasil kerja kerasnya, gitu ya, murni dari hasil kerja kerasnya. Itu nanti pada akhirnya kalau kita bersikap seperti itu, yang muncul adalah akhlak tercela, yaitu sombong atau takabur.
bagaimana cara kita mengaplikasikan sabar atau syukur itu? Bagaimana kita mempraktikkan sikap syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Sikap yang pertama adalah hati kita menerima bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah untuk kita. Sekali lagi, hati kita menerima bahwa ini adalah anugerah, bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Bukan semata-mata hasil ikhtiar, hasil dari kerja keras kita. Kemudian sikap kita yang kedua adalah merefleksikan syukur tersebut dengan lisan kita. Dengan cara apa? Dengan minimal mengucap apa? Mengucap alhamdulillah. Ya, mengucap alhamdulillah. Kemudian sikap yang ketiga yang harus kita ambil adalah kita pergunakan semua bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keriduan. Itu aplikasi syukur baik dengan menggunakan hati atau menggunakan lisan atau dengan menggunakan arkan anggota tubuh kita. Jadi tidak ada ceritanya ada orang yang bersyukur tapi dalam kehidupan kesehariannya dia itu pelit gitu ya. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang dermawan. Karena sekali lagi semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dia akan gunakan, dia akan manfaatkan untuk mencapai mardotillah, untuk mencapai ridho Allah. Dengan demikian adanya sikap sabar dan syukur ini adalah dua sikap yang tidak menjadikan manusia terlalu menjulang ke atas gitu ya, sehingga melahirkan sikap takabur. Dengan ada syukur dia menyadari bahwa ini adalah takdir Allah untuk dia. Ini adalah bagian dari ketentuan Allah yang dia dapatkan, sehingga tidak berpandangan bahwa ini adalah hasil kerja kerasnya. Kemudian dengan sabar pun, dengan adanya kesadaran bahwa ketika seseorang memperoleh sesuatu yang dirasa tidak mengenakan hati, dia tidak akan terperosok kepada sifat putus asa. Nah, sifat putus asa itu muncul kan ketika dia menyalahkan dirinya secara berlebihan. Ketika tertimpa sebuah keburukan, seorang yang berputus asa itu dia akan beranggapan bahwa keburukan yang menimpanya itu adalah 100% bentuk dari kegagalan diri. Tapi bersabar itu kan akan mengerem, akan menghindarkan manusia dari sikap seperti itu. Karena dengan sikap menyadari bahwa segala keburukan, segala ujian yang menimpa kita bukan semata-mata karena kesalahan atau kegagalan diri kita, tapi ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur akan mengerem manusia dari memiliki sikap takabur, sabar akan mengerem manusia dari memiliki sikap putus asa. Yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas walaso artinya adalah murni gitu ya. Jadi akhlak terpuji yang harus kita miliki ketika kita beramal apapun itu adalah ikhlas. Ikhlas itu memurnikan niat. Semata-mata apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Itu ikhlas.
tidak ada embel-embel yang sifatnya duniawi. Ikhlas dalam menjalankan ibadah mahdoh, kita sholat ya, kita sholat semata-mata sholat yang kita lakukan ditujukan sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluarkan zakat, kita berangkat menunaikan ibadah haji, itu semata-mata niatnya untuk mencapai ridho Allah dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak ada tujuan-tujuan yang tujuan tersebut adalah tujuan duniawi. Tidak ingin karena disebut orang rajin, tidak ingin karena disebut orang misalkan dermawan dan lain sebagainya. Dan ikrar untuk ikhlas dalam segala hal ini kita sering bacakan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah untuk mencapai keridhaan Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surat Al-Bayyinah disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Nah, kita dalam hal beramal tidak diperintahkan kecuali untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan. Kita lakukan semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh ada sikap tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita memaksimalkan ikhtiar. Itu namanya tawakal. Sekali lagi, yang disebut dengan tawakal itu adalah menyerahkan hasil atas segala usaha, atas segala ikhtiar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya tawakal itu dilakukan setelah memaksimalkan ikhtiar. Kalau orang belum berikhtiar atau ikhtiarnya tidak maksimal, nah itu tidak termasuk kategori tawakal. Sering diilustrasikan sikap tawakal itu dengan contoh seorang petani gitu ya, yang ia menanam padi, dia tancapkan benihnya, kemudian dia kasih pupuk. Setelah dikasih pupuk, kemudian dia siangi, ya, dia bersihkan dari rumputan yang lain. Kemudian mulailah si padi tersebut berbuah. Atau orang Sunda mulai rampak, ya. Maka pada saat itu, setelah dia memaksimalkan semua ikhtiar, sesudah dia melakukan hal-hal yang secara adat akan menjadikan tanaman padinya itu baik, nah dia tawakal, dia berserah diri, hasilnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap tawakal ini pun pada akhirnya akan menghindarkan diri seseorang dari dari sikap putus asa, dari sikap merasa gagal, ya. Karena di balik semua ini tetap yang akan berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, sikap tawakal itu adalah menyerahkan segala hasil atas upaya yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita maksimal berikhtiar, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ambil ilustrasi lain, misalkan seorang yang mengikuti tes gitu ya. Dia mengikuti tes, dia sudah mempersiapkan segala ilmu yang terkait yang akan diujikan. Dia persiapkan segala macam, kemudian dia ikuti tesnya.
Nah, setelah itu hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sikap tawakal ini akan terhindarlah sikap kecewa gitu ya. Sikap kecewa pada saat ada ketidaksesuaian antara apa yang ia inginkan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan ada mahabbah. Mahabbah itu sebuah konsep yang mengatakan bahwa kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu landasannya adalah karena kita mencintai Allah. Karena kita merindukan keridhaan Allah. Ya, ada tadi konsep khauf ya. Kalau konsep khauf itu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dasarnya karena kita khawatir akan mendapatkan siksa dari Allah di akhirat nanti. Tapi kalau konsep mahabbah, kita melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dasarnya itu karena kita mencintai Allah. Karena kita ingin dicintai oleh Allah. Nah, sehingga di kalangan sufi ya, ini ada yang mengatakan bahwa konsep mahabbah ini lebih tinggi ketimbang konsep khauf. Kalau konsep khauf, orang melakukan perintah dan larangan, dasarnya adalah takut gitu ya. Kalau konsep mahabbah, orang melakukan perintah dan menghindari larangan, itu dasarnya ingin menggapai keridhaan. Contoh misalkan seorang mahasiswa, dia mengikuti kuliah, ada yang dasarnya adalah khauf. Dasarnya khauf itu, kalau saya tidak masuk kuliah, saya khawatir nanti tidak dapat nilai, gitu ya. Tapi ada yang dasarnya itu mahabbah. Saya masuk kelas itu, saya mengikuti perkuliahan itu semata-mata karena saya memang cinta, memang suka untuk melakukan aktivitas mencari ilmu. Karena saya ingin mendapatkan ilmu, ya. Itu ilustrasi yang sederhana bagaimana konsep khauf dan konsep mahabbah tersebut diterapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-9 ada tawadu. Tawadu itu sikap rendah hati ya. Nah, sikap rendah hati. Ya, tidak merasa orang yang lebih dari yang lainnya. Dia selalu bertawadu. Tawadu itu sikap menerima kebenaran dari siapapun gitu ya. Kesiapan untuk menerima kebenaran dari siapapun itu namanya tawadu. Beda lagi dengan sikap takabur, sombong. Seorang gengsi tidak mau menerima kebenaran karena dianggap kebenaran tersebut keluar dari orang yang levelnya itu di bawahnya, gitu ya. Atau orang Sunda, sekalipun dari pantat ayam, kalau telur itu harus diambil. Nah, ini contoh ilustrasi sikap tawadu. Kalau yang keluar itu kebenaran, maka ambillah oleh kita tanpa harus melihat ini keluarnya dari siapa. Makanya Ali bin Abi Thalib itu berpesan, unzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa isi pembicaraannya. Jangan melihat siapa yang membicarakannya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, sikap tawadu itu adalah sikap hati yang siap menerima kebenaran dari siapapun keluarnya itu. Rendah hati. Kalau rendah diri, ada rendah hati, ada rendah diri.
Rendah diri itu sikap yang hanya harus kita tunjukkan kepada Allah, ya. Kita jangan rendah diri di hadapan manusia, di hadapan sama makhluk Allah. Rendah diri itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap tawadu. Wala tamshi fil ardi maroha innaka lan tahriqal ardo wa lan tablughal jibala tula. Allah, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sombong, pakai motor, knalpotnya diganti, suaranya jadi keras, itu kan? Kalau berjalan, dadanya dibusungkan, kemudian langkahnya dikeras-keraskan. Wala tamsi fil ardi maroh. Kita tawadu aja. Tawadu. Kenapa harus tawadu? Karena sungguhnya kata Allah, engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau sekali-kali tidak akan setinggi gunung, ya. Tetap aja kita itu tingginya itu di bawah gunung. Artinya di atas kita ada yang lebih, ya. Di atas langit ada langit. Makanya tidak pantas kita memiliki sikap yang sombong, tapi kita harus tawadu. Kemudian yang ke-10 adalah sikap qanaah. Nah, qanaah itu kita artikan secara sederhana saja, qanaah itu adalah menerima apa adanya. Ya, sekali lagi, qanaah itu merasa rela dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Sehingga orang yang memiliki sifat qanaah ini, dia tidak akan berlebihan di dalam mengupayakan kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat duniawi. Apalagi misalkan dengan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak termasuk orang yang kategorinya qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dia syukuri, tapi tetap dia juga berusaha untuk meningkatkan. Jadi tidak terlalu banyak keinginan, gitu ya. Dia sederhana dalam hidupnya. Karena orang yang tidak qanaah itu ya orang yang keinginannya sangat banyak, sehingga menuntut dia untuk melakukan segala. Kalau kata orang Hindu, ya keinginan itu adalah sumber kesengsaraan. Nah, kita menjadi sengsara, menjadi merasa banyak kurang, itu karena apa? Karena terlalu banyak keinginan, ya. Kita belum diberikan oleh Allah kemampuan untuk membeli mobil misalkan. Kita baru diberikan oleh Allah kemampuan untuk membeli motor, maka yang kita beli ya motor. Tidak usah memaksakan diri dengan cara meminjam, misalkan, apalagi meminjam yang berbunga-bunga demi memperoleh apa yang kita inginkan. Padahal masih ada di luar kemampuan kita. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya sengsara, gitu ya, merasa kesulitan. Ini sikap qanaah. Makanya ada pepatah orang tua, kalau dalam hal harta misalkan, lebih baik menabung ketimbang meminjam. Itu akan lebih menenangkan. Kemudian yang ke-11 adalah taat. Nah, tentu taat ini adalah intinya dari segala ketaatan, intinya dari segala yang berbuah akhlak terpuji. Bisa dipastikan orang yang sabar adalah orang yang taat, orang yang tawakal adalah orang yang taat, orang tawadu adalah orang yang taat, orang yang bersyukur adalah orang yang taat. Ini pokok dari semua ajaran Islam, inti dari semua ajaran Islam adalah ketaatan. Baik taat dalam menjalankan perintah atau taat dalam menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, mungkin yang ini yang terakhir,
kita bahas di materi hari ini adalah kerja keras. Lawannya adalah malas. Kita harus bekerja keras, baik dalam meraih kehidupan akhirat, dengan cara melakukan peribadatan-peribadatan. Kita harus bekerja keras, menghindarkan diri dari sikap malas. Ya, kerja keras, tidak leha-leha, sehingga ada doa Rasul ya dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap bingung dan langsam. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung darimu dari sikap lemah dan malas. Ada beda lemah dan malas. Kalau lemah itu memang kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itu lemah namanya. Tapi yang namanya malas itu kita mampu berbuat sesuatu, tapi kita malas untuk melakukannya. Nah, malas ini adalah sikap yang termasuk akhlak tercela, dan yang termasuk akhlak terpujinya adalah kerja keras. Ini dalam menjalani kehidupan dunia ini kita harus bekerja keras, dan kerja keras tersebut harus disertai oleh doa. Kita harus memaksimalkan ikhtiar dan harus menyertainya dengan doa. Wa kulik malu pasayarullah amalakum. Nanti Allah yang akan ditilai oleh Allah itu adalah upaya atau ikhtiar yang kita lakukan. Jadi Allah itu akan menilai proses. Proses itu akan ditilai oleh Allah. Misalkan gini, seorang melakukan ibadah sholat. Dasarnya adalah mentaati perintah Allah. Itu terlepas dari apakah dia sholatnya sudah betul-betul memenuhi syarat dan rukunnya dengan baik atau belum. Bagaimanapun kondisinya dia melakukan ketaatan seperti itu Allah akan berikan ujroh, akan berikan pahala atas apa yang ia lakukan. Sehingga misalkan kalau ada seorang yang belum begitu paham bagaimana pelaksanaan sholat, tapi ketika waktu sholat datang dia amparkan sajadah, kemudian dia lakukan sholat, sekalipun hanya baru sebatas gerakan-gerakannya saja, karena keterbatasan pemahamannya, maka Allah akan berikan penghargaan atas apa yang ia lakukan tersebut. Artinya akan berbuah pahala. Karena sebetulnya ya kita tidak tahu kualitas sholat kita seperti apa. Ketika kita melakukan sholat, maka niat terbesarnya adalah kita melakukan ketaatan-ketaatan. Dan ini adalah pelaksanaan dari perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dalam menghadapi kehidupan dunia, terlebih lagi ketika kita mempersiapkan diri untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat, itu diperlukan kerja keras. Mungkin itu saja materi yang bisa sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya membicarakan tentang ilmu akhlak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.